ya. Jadi taunya kan mataharinya yang muter, tapi ternyata kan buminya seperti itu. Jadi ngasih tahu itu ya gitu tadi. Wah, ini ternyata Bu Guru terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan podcast Orbit 2. Kali ini episode ke-6. Kita akan bahas tentang bagaimana kiat-kiat menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bu Guru kelas B2, yaitu Bu Marlin Handayani SPD, SHI SPD ya, dua double embel-embel namanya. Gimana kabar Bu Marlin? Alhamdulillah baik berarti. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Hari ini hari Senin ya, tentunya anak-anak masuk semua ya, kan kemarin libur. Iya, alhamdulillah ini tadi masuk, hanya satu yang tidak masuk karena sakit. Iya. Mas Raihan. Oh, karena sakit. Iya. Gimana? Katanya kalau Senin itu hari yang membosankan ya, atau hari yang nggak disukai gitu kan, karena pertama masuk gitu. Gimana semangatnya? Ya, kalau saya sih malah tidak ya Bu Darti, karena kita habis weekend, biasanya habis liburan, jadi untuk hari Senin itu hari yang paling semangat, ibaratnya kan kita memulai hari di awal pekan seperti itu. Kalau saya seperti itu, jadi alhamdulillah kalau untuk di kelas saya itu anak-anaknya luar biasa, hampir setiap hari anak-anak itu masuk, kalau tidak sakit tidak ada yang izin. Oke, terima kasih Bu Marlin. Kalau ngajar di sini sampai dari tahun berapa? Tahun 2007. 2007 ya? Oh ya, apa 2007 sudah sertifikasi ya Bu Marlin? Alhamdulillah sudah dari 2014 ya. Kayaknya 2013 ya? 13 bareng saya. Iya, alhamdulillah sudah sertifikasi, jadi insya Allah sudah ya lega lah. Alhamdulillah sangat membantu. Iya. Ini anak-anak di kelas B2 ini kan sebentar lagi mau masuk di SD ya. Ya tentunya mau tidak mau kita juga harus memperhatikan atau orientasi kita itu ke orang tua ya. Gimana sih orang tua ya anaknya mau masuk SD itu seperti apa gitu kan, apalagi nanti kan mau masuk SD yang favorit begitu. Tentunya ada standar-standar tersendiri yang disyaratkan dari SD favorit tersebut. Nah ini gimana kemarin dalam menyiapkan itu? Nah tentunya kita dalam konteks gimana sih kita juga melayani orang tua sesuai dengan keinginan, tapi kita tetap konteksnya kita adalah merdeka belajar gitu. Ya. Kalau dari saya ya kita lihat dulu Bu dari anak-anaknya. Jadi kita lihat anaknya itu seperti apa dan kemampuan anak itu seperti apa. Jadi kita bisa memberikan strategi bagaimana anak-anak itu juga merdeka belajar dalam artian apa yang ia inginkan bisa tercapai, tapi tujuan kita yang akan kita sampaikan anak-anak juga bisa mengikutinya seperti itu. Contohnya kayak awal-awal masuk itu kan saya juga melihat anak-anak ini harusnya kalau di B itu kan sudah sampai 15 ya Bu ya, 15 sampai 20 untuk angka seperti itu. Nah ternyata dia masuk di kelas saya itu ternyata baru sampai 5. Nah saya kan bagaimana caranya anak-anak itu senang, anak-anak itu antusias, tapi dia juga nanti akan bisa belajar angka itu sampai dia bisa seperti itu. Jadi saya membuat metode-metode bagaimana cara anak-anak itu asik belajar, tapi dia juga mengenal tentang angka itu. Nah, kita menggunakan kayak luspat, kita menggunakan tutup botol, kita menggunakan ini, jadi kertasnya itu kosong. Sebentar. Ini kan supaya pemirsa juga tahu bahwa yang kita lakukan itu nanti mudah-mudahan mengedukasi dan menginspirasi ya. Karena kita kita berharap obrolan kita adalah obrolan yang
kita ngerumpi santai, tetapi tetap mengedukasi dan menginspirasi seperti itu. Makanya saya minta saya yakin Bu Marlin udah banyak hal inovasi yang dilakukan ini coba sampaikan dengan tahapan-tahapannya. Ya, misalnya tadi angka. Jadi tuntutannya itu kan idealisnya anak kelas B itu sudah kan, paling enggak kan 15. Oke. Gitu. Tapi kok belum bisa gitu. Nah, ini kan menggunakan inovasi-inovasi dari Bu Marlin. Nah, ini coba tahapan inovasi dengan apa Bu Marlin? Yang sudah jenengan terapkan di anak-anak itu. Kalau saya bisa dengan kartu angka. Bisa juga dengan kartu angka. Terus? Bisa dengan luspat. Jadi luspat itu macam-macam luspat, ada benda-benda seadanya, tapi nanti anak-anak itu akan berhitung menggunakan luspat itu dan coba luspat tadi kartu angka, luspat, terus apa lagi? Luspat dengan nyanyian. Oke, sekarang satu dibahas tentang kartu angka. Kartu angka gimana mengajarkan kepada anak-anak? Berarti kartu angka mengajarkan kepada anak-anak tentang mengenal angka atau mengenal lambang bilangan 1 sampai 15 dengan menggunakan kartu angka. Ini menggunakan tahapan seperti apa Bu Marlin? Jadi kita memberitahu anak-anak dengan secara klasikal angka, karena untuk tahapan awal kita kan anak baru sampai 5 itu Bu. Jadi kita sampai 10 dulu. Jadi kita mengenalkan angka 1 sampai 10 secara klasikal. Habis itu kita angkanya itu di papan tulis klasikal. Jadi angka ini dah. Kita pakai kartu. Kita tebak-tebakan pakai kartu. Jadi saya melihatkan kartu itu, anak-anak menjawab seperti itu. Jadi anak-anak sangat antusias untuk bisa menjawab itu. Itu tahap yang pertama. Jadi anak-anak bisa seperti itu. Bisa juga anak-anak itu mengambil kartu. Jadi anak-anak mengambil kartu lalu ia buka dan dia berusaha kartu saya itu angka berapa seperti itu. Menyebutkan menyebutkan kartu yang sudah. Jadi itu semua anak-anak dapat kartu. Jadi nanti saya tunjuk, Mas Izan dapat kartu angka berapa seperti itu. Dia sambil memperlihatkan kartunya dan anaknya itu menyebutkan angka 6 seperti itu. Dan selain itu juga waktu klasikal itu juga ada clue-clue biar anak itu hafal dengan angka. Contohnya kayak 6, biasanya yang paling susah tuh 6, 9, sama 8. Itu kan paling bingung hampir sama ya, 6 sama 9 itu ya? 6 itu ada perutnya. Kalau 9 itu ada perutnya. Kalau 9 itu ada kepalanya. Dan kalau 8 itu telurnya ditumpuk. Seperti itu. Jadi setelah saya kasih clue-clue seperti itu, jadi anak-anak sulan, oh ada perut berarti 6 seperti itu. Jadi dia sambil kartu angka tapi dia juga tahu, oh ternyata dia dengan ada perut itu dia jadi hafal 6 Bu seperti itu. Dari itu nggak lama Bu, itu cuman berapa ya, 1 bulan itu anak-anak itu 1 sampai 10 itu langsung hafal semua. Karena dalam artian hafal membilang atau menyebut atau hafal sampai menulis begitu? Hafal menyebut, hafal juga angkanya, urutannya juga hafal ya. Habis itu menulis juga bisa. Oh begitu. Dan itu kenapa kok cepet banget anak-anak bisa hafal itu, setiap hari sebelum pulang memang saya kasih angka biar target kita pakai kartu angka tadi ya. Pakai kartu angka itu. Tapi kalau untuk luspat biasanya kita masukkan di dalam KBM. Kita bahas dulu yang kartu angka ya. Jadi kartu angka itu tadi kalau pulang itu tadi di anak-anak di apa? Ya ini setelah kita doa, jadi anak-anak sebelum pulang anak-anak harus menyebutkan 1 kartu yang dipegang dari Bu Guru. Yang memegang guru. Itu dulu kayak lomba begitu, siapa yang duluan bisa pulang dulu betul, gitu ya. Dan itu bikin anak-anak antusias dan anak-anak di rumah juga berusaha untuk menghafalkan. Jadi saya selain di kelas, saya juga kerja sama orang tua. Jadi target kita kan ada beberapa anak yang belum hafal. Jadi target kita anak-anak itu harus hafal angka. Jadi di rumah juga diajarin. Jadi anak-anak itu sangat antusias sekali agar bisa pulang nomor 1, jadi dia harus menghafal angka itu. Jadi betul-betul target dari Bu Guru dan kemudian metodenya, kemudian media yang digunakan itu disampaikan ke orang tua ya? Iya, sudah saya sampaikan. Jadi waktu ada tindak lanjut apa? Itu disampaikan di
rapat ya? Ya di rapat juga saya sampaikan. Di rapat, terus Ya. kemudian di rapat kita kan sering mengadakan rapat. Saya persilahkan Bu Guru dipersilahkan dari kepala sekolah untuk mengadakan rapat kelas sendiri, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi kiranya Bu Marlin pengen bicara dengan orang tua murid kelas B2 akhirnya diundang gitu kan ya. Oke. Nah, berarti itu bisa disimpulkan yang pertama tadi ya untuk apa namanya media pembelajaran supaya kualitas mengajar itu meningkat. Itu tadi pertama dengan menggunakan kartu angka. Ya ini tuh angka ya. Mungkin dengan tahapan yang pertama tahapan klasikal dulu. Ya, klasikal yang anak-anak diberitahu, diinformasikan tentang angka-angka secara klasikal. Kemudian dengan bermain ya Bu Marlin? Ya, dengan bermain kartu angka. Jadi dari kartu angka ini tidak hanya anak mengenal angka aja, jadi di sini anak juga bisa mengenal dengan penambahan. Jadi anak mengambil angka, contohnya ya anak mengambil angka 2, terus habis itu lagi dia mengambil angka 3, lalu dia akan berhitung 2 itu kartu 3. Angka ya? Iya, jadi dari kartu angka itu bisa dimainkan macam-macam seperti itu. Gitu ya? Dan dengan nanti kita nyambung ke Luspat ya Bu Dati. Nah dengan kartu angka itu juga nanti dengan Luspat juga. Jadi nanti kita ada lembar kerja, maksudnya dalam lembar itu ada angkanya, ada mungkin angkanya 2 sama 3. Jadi anak akan yang memang ini masih pakai Luspat, dia akan menaruh ini 3, berarti ditaruh tutup botol 3. Terus ini 2, tutup botolnya 2, seperti Tapi itu. Tapi itu angkanya menggunakan kartu ya? Ya, habis itu jumlahnya berapa? Anak mengambil kartu 5 seperti itu, dia nyari kartu langsung ditempel di situ. 2 ditambah 3 itu jadinya 5. Ada yang seperti itu, ada yang langsung nulis juga bisa, ada juga yang ngambil kartu 3 sama kartu 2, lalu nanti kita cari Luspat dijadikan 1, habis itu dihitung. Nah, seperti itu. Jadi untuk kartu angka itu bisa digabungkan dengan media apa saja media apa saja. Kemudian ini tentang kartu angka ya. Kemudian berlanjut tadi Luspat ya. Ya. Jadi Luspat itu kan bermacam-macam lepasan benda-benda yang nggak terpakai itu bisa diinvitasi dan diprovokasi menjadi satu media kan ya, media pengajaran kita, membantulah untuk mengajar atau pembelajaran. Dari Luspat itu bisa apa Bu Marlin? Apa bisa dieksplor untuk media pembelajaran apa saja selain tadi angka? Tadi kan angka dikombinasikan dengan kartu angka, Luspat dikombinasikan dengan kartu angka. Sekarang Luspat itu sendiri ya, itu bisa dieksplor menjadi media ajar apa? Banyak sekali udah. Kalau pengalamannya bisa di-share ke pemirsa ya. Jadi kalau kita mau ke bahasa, jadi dengan Luspat itu sebenarnya banyak sekali kita bisa. Jadi anak-anak menyebutkan. Jadi anak mengambil, jadi apa yang kamu ambil, jadi anak bisa menyebutkan, kan itu sudah termasuk di bahasa. Habis itu, aku menggunakan kancing Bu untuk menulis kata, untuk menulis huruf, kan itu juga bisa. Itu kalau untuk di bahasanya bisa dari dia mengambil, dia bisa menyebutkan juga, dia juga bisa membentuk huruf menjadi kata, seperti itu juga bisa. Selain untuk di bahasa, anak-anak juga bisa berkreasi untuk seni di seninya. Jadi dari Luspat itu bisa kayak tadi kita membuat petir, ada yang memakai kapas, tapi ada yang memakai kertas krep yang digulung-gulung, diputar-putar lalu ditempel, dan hasilnya luar biasa. Itu pun karena saya ngasihnya kertas krep juga warna-warni, sangat yang satu ada yang awalnya berbentuk biru, ada yang merah, ada yang ini karena petir seperti itu. Jadi dari Luspat itu selain anak-anak berkarya, dengan karyanya itu dia juga akan bisa bercerita dari karyanya itu. Ternyata aku mengambil warna biru itu untuk awannya, aku merah Bu karena kena kilatnya, seperti itu. Jadi kan di situ kita walaupun pembelajarannya tentang petir, tapi dengan Luspat itu anak-anak macam-macam. Aku pakai kapas Bu, terus petirnya aku pakai kertas emas yang warna silver, ada yang warna merah, ada yang warna itu. Karena kita diferensiasi ya. Jadi dipersilahkan bentuk
gambar petir itu mau dikolase ya, Ya, mau dikolase dikolase itu, menggunakan iya. apa, kemudian anak-anak bisa bercerita kenapa ini petir berwarna merah gitu Iya, kan, kenapa iya. ini petirnya berwarna apa, kenapa ini Kuning, memakai ini silver, seperti itu. iya. Itu jadi kan memberikan kesempatan kepada anak-anak Iya. untuk mengekspresikan apa yang dia tahu gitu ya. Iya. Dan gambarnya pun juga kita variasi, kita menyiapkan beberapa gambar yang berbeda. Jadi Iya. terserah anak mau milih gambarnya yang mana seperti itu. Jadi gambarnya pun nggak sama seperti itu. Di sini ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi di TK Islam Orbi 2 Surakarta pemirsa, yaitu apa namanya, kita menggunakan Luspad yang mana media yang diaplikasikan dari Luspad itu juga bermacam-macam. Kemudian anak-anak mau menggunakan Luspad yang mana juga dipersilahkan sesuai dengan minatnya ya Bu Marlin, sesuai dengan minatnya anak-anak, sesuai dengan kesukaannya anak-anak seperti itu. Nah di sini tadi Luspad bisa untuk angka, Luspad bisa untuk bahasa juga ya, Luspad bisa untuk seni juga. Nah ini supaya apa namanya berkembang. Luspad bisa untuk membuat produk sesuatu yang produknya itu nanti satu produk yang nanti bisa seninya juga muncul, kemudian apa kognitifnya juga muncul, bahasanya juga muncul. Nah ini kira-kira dari pengalaman Bu Marlin saja pernah ya membuat apa namanya rancangan ajar seperti itu dari Luspad? Bisa diceritakan pemirsa Bu Marlin? Jadi tentang rumah, kalau yang sudah saya alami kemarin tentang rumah ya. Jadi tentang rumah itu dari awalnya kita kan untuk persepsi, jadi kita mengenalkan rumah. Dari rumah itu ada apa saja, ada bagian-bagiannya rumah, ada ruangan-ruangan rumah, dan kita kupas dulu satu-satu. Untuk menjadi rumah, menjadi proyeknya itu melalui sintak-sintak. Mulai sintak-sintak yang pertama diawali dengan persepsi, kemudian investigasi, kemudian sintaknya itu tadi sesuai dengan keluasan tema ya Bu Marlin ya. Kalau Bu Marlin mengambil tema rumah tadi, ya sintak pertama ini individu, anak-anak dikenalkan ruang tamu, gitu ya Bu, bener ya Bu Marlin ya. Sintak kedua ini hari berikutnya ini dapur, ada apa sedapur itu diperkuplek gitu ya. Kemudian ada ruang kamar tidur, kemudian ada kamar mandi. Nah habis itu yang terakhir adalah gongnya membuat proyeknya. Dari proyek itu akan muncul bidang pengembangan anak-anak. Itu benar seperti itu Bu Marlin? Ya, akan muncul semua dan kita akan tahu. Jadi anak-anak kan, oh ternyata anak-anak ini sudah paham betul tentang rumah. Jadi dengan proyek itu kan anak-anak udah nggak ini, oh aku dapatnya dapur. Jadi setelah tidak langsung aku bikin kompor, aku bikin panci, aku bikin ini seperti itu kan. Jadi karena dia sudah dikupas dulu persintaknya itu, jadi dia udah paham. Jadi apa saja sih yang ada di ruangan itu, dan alhamdulillah dengan seperti itu anak-anak bikin proyeknya juga dia sudah punya ingatan yang kuat gitu dalam membuat proyek itu. Oke, bisa disampaikan juga ya Bu Marlin bahwa kebetulan di Orbit ini juga menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Project based learning atau PJBL yang mana pada akhirnya itu akan membuat proyek dengan melalui sintak-sintak. Dari pengalaman Bu Marlin sudah disampaikan sampai ini. Tadi game belum disampaikan. Ya, itu mungkin game supaya tadi mungkin mengatasi anak nggak mood gitu lah. Anak-anak itu kan sifatnya aktif ya, aktif jadi kayak disuruh diem gitu kan juga bosen, kapan bosen. Gimana nih tentang game? Apa saja pengalamannya? Game itu jadi kita kasih game ke anak-anak itu juga luar biasa, berarti itu juga bisa mendorong kemampuan-kemampuan yang sangat banyak sekali. Kayak kemarin itu saya membuat game waktu di garasi rumah kan jadi bagian dari rumah ya? Ya, bagian dari rumah. Jadi saya menempelkan ada MMT yang sudah tidak terpakai, kita bikin di situ ada gambar mobil, ada gambar sepeda, ada gambar motor seperti itu. Kita tempel, kita kayak nanti ular tangga. Habis itu anak-anak mengambil kartu, habis itu dia akan belajar membaca. Dapatnya apa? Oh, motor. Kartunya itu sudah kartu kata berarti ya? Kartu kata. Jadi kartu katanya itu kayak apa ya? Kemarin tuh tak namain apa saya lupa. Jadi di situ ada
butiran-butiran kecil, terus ada kartunya katanya itu kita lipat-lipat. Jadi anak-anak mengambil sesuai nanti dapatnya apa. Jadi nggak jadi dia dapatnya dikocok apa. gitu kan, dikocok kayak arisan jadi, gitu ya. Jadi ngambil sendiri. Ditaruh di toples bening itu enggak? Enggak, tak taruh di wadah ember gitu Bu, kayak ember gitu loh, kayak ember Iya. kecil ya, kayak wadah kecil itu bulat itu, terus di situ ada kata-kata, terus dia ngambil, habis itu dia akan berusaha membaca, oh ini mobil, M-O-B-I-L, jadi dia berusaha. Kalau yang belum bisa memang sama Dibantu Bu Guru, ya? dibantu Iya, sama Bu Guru, mobil, habis itu dia akan loncat di gambar mobil sambil berhitung. Jadi berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Seandainya sampai 5, ya nanti anak-anak menulis angka 5. Setelah itu dia akan menyusun kata mobil dengan tusuk yang ditaruh gitu, M-O-B-I-L. Jadi di situ semua masuk Bu. Sebagai tambahan pemirsa bahwa salah satu kiat meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di kelas itu salah satu kreativitas, spontanitas. Jadi sebagai guru, kalau kita insting kita sudah guru TK, itu spontanitas itu kreatif itu akan muncul ya. Dengan iya carane anak-anak bisa paham minus yang muter, nah seperti itu. Tadi ternyata anak kok belum paham tentang siang dan malam ya gitu. Kan memang pembelajaran siang malam, tapi kan saya nggak mengarah seperti itu gitu loh. Ada pertanyaan pertanyaan anak, mataharinya mubeng Bu gitu. Di luar dugaan kita. Jadi di luar dugaan kan biasanya kalau di TK kan cuman kalau siang itu apa saja yang terlihat, malam apa saja yang terlihat. Ternyata kok ada yang menara, iya Bu, mataharinya muter kayak gitu. Wah, ini harus diluruskan seperti itu lah. Caranya yaitu tadi langsung spontanitas saya, adanya bola, ya udah pakai bola itu saja, kan bumi kan bulat kan, jadi itu seadanya. Tapi alhamdulillah anak-anak terus paham, ternyata yang muter itu bukan matahari tapi buminya, dan terjadinya siang malam tuh seperti itu. Luar biasa Bu Marin, subhanallah. Jadi Bu Guru itu juga harus menguasai saintifik ya. Harus menguasai saintifik dengan kita selalu update ilmu ya. Kita nggak tahu ternyata murid kita itu lebih pintar dari kita. Pertanyaannya di luar dugaan kita. Jadi kita harus siap. Tapi bagaimana kalau kita belum menemukan ide gitu? Ya kita besok akan kita dijelaskan Bu Guru biar anak-anak lebih paham. Jadi itu menjadi PR-nya Bu Guru, bagaimana nanti anak-anak apa yang ditanyakan anak-anak bisa terjawab. Soalnya kalau nggak terjawab kan anak-anak tetap nanti seperti itu, kadang Bu kok nganu masih mengganjal lah istilahnya seperti itu. Tapi setelah saya tasihkan kemarin itu anak-anak sudah paham. Jadi di sini yang menjadi PR kita, ternyata TK itu juga perlu global. Saya terus kayak gitu. Kalau punya global kan enak. Jadi bola kecil itu ya. Bola kecil dan bola yang pakai ada center HP. Nah seperti itu. Jadi pengalaman pembelajaran itu juga menjadi ilmu bagi kita juga. Iya betul. Akhirnya mungkin tahun ajaran depan bisa saja kita siapkan tentang ini proses kejadian malam dan siang itu seperti apa gitu ya. Jadi kita siapkan dengan bagus, syukur-syukur menjadi subtema ya. Jadi siang dan malam kita bahas dengan menggunakan peralatannya itu tadi yang disebutkan tadi yang dibutuhkan apa. Itu tadi kan spontanitas. Lebih menarik lagi misalnya anak-anak lebih antusias lagi misalnya itu kita di planning dengan baik gitu ya. Sudah disiapkan dengan bagus, kita pakai global, terus nanti anak-anak bisa siang seperti apa. Nah, ini untuk kemarin sebenarnya udah lebih jauh sih Bu. Kita setelah anak-anak tahu siang malam itu apa saja yang terlihat di siang hari, di malam hari. Habis itu yang hari kedua kita tidak langsung ganti tema, kita masih siang malam. Jadi di siang hari itu aktivitas apa saja yang dilakukan seperti itu. Jadi lebih mendalam lagi. Jadi aktivitasnya itu apa saja seperti itu. Kalau malam itu apa saja, hewan yang keluarnya di malam hari itu apa saja seperti itu. Jadi kita kupas juga yang seperti itu, yang lebih mendalam. Kalau karena terima kasih Bu Marlin. Ini pertanyaan sudah banyak sekali yang informasi yang menginspirasi dan mengedukasi dalam rumpi kita hari ini. Iya sudah dari Bu Marlin sudah banyak ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini satu yang saya tanyakan ke Bu Marlin, selama ini dari 2007 sampai sekarang ini perasaan Bu Marlin menjadi guru TK bagaimana? Alhamdulillah senang.
alhamdulillah senang dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil dan terutama saya sebagai ibu rumah tangga ibu ya Bu ya, jadi bisa untuk pembelajaran anak-anak saya juga. Jadi di sini saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik karena mungkin di sini kan saya juga sudah hampir 18 tahun ya Bu saya di sini. Jadi awal-awal dari saya kan bukan dekat berarti ya. Saya bukan dari ketekaan awalnya, dari hukum Islam, dari syariah kok tahu-tahu ke TK gitu. Kita kan dari awalnya memang saya belum banyak sekali ilmu, tapi di sini saya juga tidak menarik diri ya Bu ya, tapi saya berusaha untuk bisa tahu dengan cara searching, dengan saya belajar, ikut pelatihan dan gimana sih caranya biar anak-anak apa yang saya sampaikan bisa tercapai, metode-metode apa sih yang bisa nanti apa yang jadi petujuan. Jadi untuk meningkatkan kualitas mengajar kita itu tidak terbatas pada ruang dan waktu ya, karena sudah tersedia di mana-mana, apalagi kita di era digitalisasi ya, mungkin dari PMM juga ada, kemudian dari searching di YouTube itu sudah ada, tergantung kemauan kita. Ya tadi niatnya. Nah, dari awal itu niat. Kalau niatnya sudah bulat, sudah ini insya Allah nanti kita akan membukakan jalan untuk mengetahui ilmu-ilmunya. Dan kita akan berusaha untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Marlin waktunya sudah menyempatkan untuk podcast kita, podcast Orbi 2 Surakarta. Santun, cerdas, semangat. Terima kasih kehadirannya sekali lagi Bu Marlin. Cukup sekian pemirsa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.